lihat Opung Luhut ini masih jadi andalannya Pak Jokowi nggak sekarang Bang? Atau udah mulai bergeser Pak Luhut ini jadi orangnya Pak Prabowo menurut Abang? Sekarang ini saya nggak tahu pasti detailnya ya, tapi Kami pun nggak tahu Bang. Perilaku umum kita itu kalau begitu Pak Prabowo dilantik ya semua ke sana. Itu perilaku umum itu. Karena itu kalau kita membaca dari seberapa orang-orang di sekeliling Pak Jokowi, saya nggak usah sebut namanya, si A, si B, mau Pak Jokowi jadi apa semacam Dewan Pertimbangan Agung mau dihidupkan kembali. Pak Jokowi harus ambil ketua umum Golkar. Itu bentuk ketidakpedean kalau tidak punya jabatan pasca jadi presiden. Tapi kan dibangunlah seolah-olah ini segala macam bla 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 bla. Tapi sebenarnya prinsipnya kalau dia tidak punya jabatan politik, maka orang tidak akan ke situ. Pak SBY itu punya partai politik. Perhatikan 10 tahun era Jokowi. Terkondisikan kayak pesakitan. Dalam tanda petik ya, terkondisikan kayak pesakitan. Padahal bukan mantan presiden sehat beliau Bang, lukis-lukis. Ya, secara di cornering lah ya. Secara fisik dia sehat, main volley ya, tapi secara politik seperti pesakitan. Anda bisa bayangkan hanya datang sekali Pak Jokowi ke Hambalang, tidak bicara apa-apa. Anda foto, kemudian di framing, mangkrak bos. Selesai rubuh. Persepsi tentang, jadi apapun yang mau diserang oleh Pak SBY kepada pemerintahan Pak Jokowi, benar pun katakan attacking itu tinggal tunjuk aja tuh Hambalang mangkrak selesai, prek gitu. Abang jangan pancing-pancing dulu, aku ada pertanyaan. Abang tambahin masalah pula. Bang, ini setelah Oktober Jokowisme apa Prabowisme nanti nih? Nah, relevan ini buat kami. Iya. Ya Jokowisme. Masalah Bang ini Bang. Ya kan PSI, kan ideologinya udah jelas Jokowisme. Iya. Tapi kata Bang Ucok tadi merapatnya ke Prabowo nanti setelah Oktober. Siapa itu? Semuanya. Oh enggak, kan Pola yang umumnya. beliau katakan itu kan sangat jelas yang akan jadi orang nomor 1 di Indonesia adalah Prabowo, dan itu nggak usah kita bantah lagi kan. Even orang seperti Pak Luhut kan dia bilang apa ya, dia minta Pak Luhut bilang saya jangan ditunjuk jadi menteri lagi ya kalau nggak salah. Dia minta jadi apa ya, dia Penasehat. jadi penasehat aja. Artinya apa? Artinya dia merasa bahwa udah gua nggak usah lagi ada di sana, tapi saya tetap akan involve. Nah dalam hal ini saya merasa bahwa Pak Jokowi tidak akan mengalami nasib yang sama dengan Pak SBY di masa Jokowi. Nah, kenapa Pak Jokowi akan lebih baik daripada Pak SBY ini? Enggak, karena Masanya biar bagaimanapun kita harus akui bahwa kemenangan Pak Prabowo itu terjadi karena adanya Pak Jokowi. Itu kontribusi Pak Jokowi terhadap kemenangan Prabowo itu sangat nyata. Pak Jokowi akan punya saham juga nggak di Anies Baswedan dengan wacana Anies Baswedan Kaisang ini? Pertanyaan bagaimana? Pak Jokowi akan punya saham kontribusi kemenangan buat Mas Anies juga nggak nanti? Kalau Kaisang menjadi wakilnya. Kan pertanyaan terbesarnya apakah Kaisang akan menjadi cagup? Yang tadi dikatakan kan adalah sebetulnya cawagup. Usulan dari rekomendasi dari atau permintaan tawaran dari PKB kan. PKB menganggap kombinasi keduanya ini adalah pasangan yang ideal untuk bisa maju. Untuk pertimbangan-pertimbangan politik yang mungkin kita bisa bicarakan. Tapi kan sebetulnya orang harus ingat ya, ini baru sampai, kalau di Indonesia kita menyebutnya, ini kan baru wacana. Ini baru wacana, itu harus diingat. Belum akan menjadi kenyataan. Nah dalam hal ini, apakah, kalau Anda tanya kepada saya, apakah PSI sudah bersiap untuk mengajukan nama Kaisang sebagai cawagup, saya akan katakan bahwa saya tidak pernah mendengar sebuah keputusan sekalipun. Secara resmi ya? Secara resmi. Di dalam pun begitu. Ya, tidak ada keputusan tentang, ya kita akan mengajukan nama Kaisang sebagai, kita akan menerima nih permintaan dari kubu PKB. Tapi perasaannya gimana waktu PKB, wah kok disebut nama Kaisang gitu, atau udah sangat menduga, udah bisik-bisik sebelum pengumuman tadi yang muncul di VT Bang? Kita tuh sebelum berpikir. Atau abang misalnya datang ke Pak Hasbi, Kanda kasihlah nama ini dulu sebelum gitu. Lu abang kok Dit, kita nggak begitu Dit. Pas gimana? dia bilang begitu, dia bilang mengajukan nama Anies dan Kaisang, kita langsung sikut-sikutan. Loh, kalau kita kepengennya
Kaisang dan Anies. Bukan Anies dan Kaisang. Kaisang sebagai cagup, Anies sebagai cawagup. Iya. Tapi ini joke ya yang terakhir ini. Ini nggak begitu. Nggak, tapi aspirasi pribadi Bang Andi boleh aja kan? Oh iyalah, Iya dong. iyalah. Iya. Nomor satunya harus Kaisang Nah dong. ini benar. Baru Ya nggak jokes, ini pendampingnya. serius nih. Tapi kalau Udah habis ini WA, udah Tum. LPJ. Nanti dipotong bayangan ini 15 detik aja. tolong ya ini bagi kru di rumah. Ya, Ini menit keberapa ini? Ya. Itu jelas saya mengatakan bahwa nomor satu Kaisang, Ya. wakil gubernurnya Anies. Ya, tolong editor Cokro TV segera bertindak ya. Bang Ucok, abang waktu dengar pengumuman PKB itu pertama kali gimana bang ngelihatnya? Ini kok kita nggak dikasih tahu nih gitu? Atau Aduh, kenapa gimana? Anies, kenapa PKB ada syarat Iya. Kaisang sih gitu? Iya. Ada apa? Kita kan semua baca ya pidato kebudayaan Muchtar Lubis ya tentang salah satu watak orang Indonesia itu mulutnya nggak bisa dipercaya. hipokrit. Hipokrit tuh. Nah dan 10 tahun Pak Jokowi itu mempraktekkan itu. Sehingga orang ngomong hari ini apa, besok apa, itu dianggap biasa aja. Misalnya Pak Jokowi bilang tidak ada impor gitu. Dan bahkan terakhir nih dia mempersoalkan tentang dunia makin panas gitu ya. Loh yang ngomong itu Ari, Budi, wajar kok kalau presiden itu menyelesaikan persoalan dunia yang makin panas Bang, itu. artinya pengumumannya PKB ini bisa nggak lu percaya juga dong bahwa Saya PKB nggak percaya. mendukung Iya, Anies ini? Saya termasuk tidak percaya sampai pada sesuatu yang itu bisa dipegang. Wajahnya tulus loh Bang Hasbi gue lihat. Ya wajah tulus kita sampai sesuatu yang bisa dipegang. Jadi terlalu banyak Bang, pertanyaan. setuju aku bang sama bang. Dulu kan waktu Pilpres Pak Caimin juga ke Pak Prabowo tiba-tiba sama Mas Anies kan. PKB. Presiden udah ada. Ya. Dan, Terus tiba-tiba Pak dan Prabowo- banyak contoh. Hari ini bicara apa, kemudian bicara. Jadi saya tetap begini ya, kita gini. Yang namanya kebenaran, kalau itu kita mau pegang sebagai value, maka mau ke musim kemarau, mau musim hujan, dia tetap di situ. Ya. Jadi saya agak heran kalau ada orang memandang Anies positif hari ini, sementara dulu kencang sekali menyerang Anies dengan label macam-macam. Aniesnya nggak berubah, dia tetap begitu aja. Yang punya pandangan yang berubah. Muncul pertanyaan, kok bisa pandangannya berubah? Misalnya PDI. Orang saya siapapun lah. Abang Orangnya tetap sama. orang jadi baik sama kawan abang, kenapa abang juga abang mah? Ada yang lebih besar daripada personality menurut saya. Besar bangsa ini ada yang lebih besar dari itu. Jadi menurut Abang Jadi saya kalau secara pribadi ya kalau kata dukun politik pribadional katanya. pribadi. Iya. Tapi kalau saya Masih ada rekamannya. Jadi saya lihat itu joking aja Bang berarti Bang. Iya, saya Proses politik. saya menikmati proses politik sebagai seorang politisi. Ya. Saya menikmatin proses politik itu melebihi hasilnya. Saya ya. Paten. Ada orang yang orientasinya Hasil. by result itu. Prosesnya nggak penting apa. Tapi saya menikmati proses itu. Karena itu apa politik itu selain yang seni segala kemungkinan itu kompetisi, adu strategi. Jadi bagi seorang politisi tidak ada pertarungan yang di gelanggang itu yang ditinggalkan. Nah karena itu saya selalu bilang, jadi kalau orang bilang ini turun kelas itu segala macam, tidak, ini kompetisi. Begitu ada panggilan, masuk ke gelanggang. Jadi seorang politisi begitu ada panggilan rakyat, masuk ke gelanggang. Jadi misalnya kayak Muhammadiyah, Kak Din Samsudin misalnya. Sampai anak ranting yang paling bawah, kalau ada panggilan turun ke bawah. Di situ menurut saya prinsip sebagai seorang politisi, bukan karena jenjang karir. Beda dengan seorang profesional yang orientasinya memang jenjang karir. Disitulah proses itu dinikmati. Di situ dia.